Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 10 kita lanjutkan materinya tentang perbandingan trigonometri sudut di berbagai kuadran. Untuk yang pertama, kalian harus menghafalkan dulu apa itu perbandingan trigonometri sudut istimewa di berbagai kuadran, yang sudutnya meliputi 0, 30, 45, 60, dan 90. Berarti jika sin 0 maka jawabannya adalah 0. Sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91. Kemudian cos itu adalah kebalikan dari sin. Jadi kalau ini tadi urutannya 0 sampai 1, kalau cos berarti 1 sampai 0, kebalikannya. Dan sin dan cos ini nilainya sama ketika sama-sama 45 derajat. Jadi kalau cos 0, 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, dan cos 90, 0. Untuk tangen, tan 0 adalah 0, tan 30 sepertiga akar 3, tan 45 1, tan 60 akar 3, dan tan 90 adalah tak terhingga. Selanjutnya saya kasih kolom warna orange. Ini hanya pengetahuan saja, tidak perlu dihafalkan ya. Jadi yang kalian hafalkan kemarin adalah yang ini, sin, cos, tan untuk sudut istimewa antara 0 sampai 90 derajat. Selanjutnya untuk trigonometri di berbagai kuadran. Apabila ada suatu sudut yang mana dia mulai dari 0 ya, sampai 90 derajat, itu berarti dia ada di kuadran 1 ya. Berikutnya, jika mulai 90 sampai 180 derajat, berarti dia ada di kuadran 2. Kemudian 180 sampai dengan 270 berarti kuadran 3. Dan yang terakhir 270 sampai 360 berarti dia ada di kuadran 4. Nah, untuk sudut trigonometri, sudut istimewa yang positif di kuadran 1 itu adalah semuanya. Jadi sin, cos, tan, semuanya yang ada di kuadran 1 itu bernilai positif. Kemudian di kuadran 2 yang positif hanya sin dan kebalikannya. Lanjut, kuadran 3 yang positif adalah tangan atau tan dan kebalikannya. Dan yang terakhir kuadran 4 yang positif adalah cos dan kebalikannya. Sehingga kalau kalian mudah menghafalkannya, semua sinus tangannya kosong. Baik, yang perlu diingat adalah semua sin tangannya kosong. Kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 sin, kuadran 3 tan, dan kuadran 4 adalah cos. Semua sinus tangannya kosong. Oke, kita lanjut. Rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi untuk kuadran 1 antara 0 sampai 90 derajat. Jadi untuk sudut di kuadran ini sebenarnya tidak perlu menggunakan rumus, tidak apa-apa karena nilainya sama, tetapi ini untuk pengetahuan ya. Jadi kalau ada sin 90 dikurangi alfa itu sama dengan cos, kebalikannya ya. Jadi kalau cos kebalikannya adalah berelasinya adalah dengan sin, kemudian tangen adalah dengan kotangen. Ingat, untuk kuadran 1 itu adalah 90 dikurangi alfa. Contoh, sin 60 itu berarti sama dengan 90 dikurangi 30. Sehingga kita tulis sin 90 dikurangi 30. Sin kebalikannya adalah cos, sehingga sama dengan cos 30. Cos 30 jawabannya adalah berapa tadi? Masih ingat ya? Oke, betul, setengah akar 3. Sin 60 setengah akar 3, cos 30 juga setengah akar 3, sama kan? Sin 60 dan cos 30. Begitu ya. Kita lanjut dengan kuadran 2. Kuadran 2 sudutnya yaitu antara 90 sampai dengan 180 derajat. Di kuadran 2 yang perlu kita ingat adalah 180 dikurangi alfa. Sin 180 dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Ingat, di kuadran 2 yang positif hanya sin, jadi cos dan tan
bernilai negatif. Ini ya, masih ingat tadi ya, semua sin tangannya kosong. Kuadran 2 yang positif adalah sin dan kebalikannya. Berarti untuk tan dan cos bernilai negatif. Contoh, nilai dari sin 120 derajat. 120 derajat itu kan sama dengan 180 dikurangi berapa biar dapat 120? Oke, betul. 60 ya, berarti sama dengan 180 dikurangi 60, sehingga sama dengan sin 60. Jadi diambil alfanya ini, 60 derajatnya ini ya. Sehingga sama dengan sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Kita lanjut. Cos 135 derajat itu berarti sama dengan cos 135 itu kan sama dengan 180 dikurangi 45. Cari angka yang mana kalau 180 dikurangi alfa dikurangi angka tersebut sama dengan 135. Berarti alfanya adalah 45 gitu ya. Sehingga cos 45. Ingat di kuadran 2 cos bernilai negatif. Ini kurang negatif ya. Ini harusnya negatif cos 45. Sehingga negatif cos 45 negatif setengah akar 2. Kita lanjut kuadran 3 yang mana sudutnya antara 180 sampai 270 derajat. Di kuadran 3 semua sin tan. Berarti kuadran 3 yang positif adalah tan. Sin dan cos bernilai negatif. Ini ya, kuadran 3 tan. Sehingga perlu diingat bahwa kuadran 3 yang positif tan rumusnya adalah 180 ditambah alfa. Contoh, nilai cos 225. Ingat 180 tambah alfa berarti 180 ditambah alfa. Berapa alfanya biar dapat 225? Oke, betul. Alfanya adalah 45 derajat. Berarti sama dengan cos 180 ditambah 45 derajat. Sama dengan negatif ya. Cos di kuadran 3 negatif. Berarti negatif cos 45. Cos 45 adalah setengah akar 2. Berarti jawabannya negatif setengah akar 2. Betul. Berikutnya tan 210. 210 itu sama dengan 180 ditambah berapa biar dapat 210? Oke, betul, ditambah dengan 30. Berarti alfanya adalah 30 ya. Alfanya 30 sehingga sama dengan tan 30. Kuadran 3 tan positif. Berarti ini tan 30. Tan 30 setengah akar 3. Jadi jawabannya tan 210 adalah 1/3 akar 3. Sorry ya. 1/3 akar 3. Faham nggih? Kita lanjut kalau sudah paham kuadran 4 yaitu kuadran 4 sudut antara 270 sampai dengan 360 derajat. Di kuadran 4 yang positif adalah cos, betul. Semua sin, tan, cos. Kuadran 4 yang positif adalah cos. Berarti untuk sin dan tan bernilai negatif. Sehingga kalau kita contohkan soal, berapa cos dari 300 derajat? 300 itu sama dengan 360 dikurangi berapa biar dapat 300? Ya, betul. 60 derajat ya. Sehingga sama dengan cos 360 dikurangi 60. Cos di kuadran 4 bernilai positif. Berarti positif. Positif cos 60 atau ditulis cos 60. Gini ya. Cos 60. Berapa cos 60? Oke, betul sekali. Jawabannya adalah setengah. Jadi cos 300 derajat adalah setengah. Kita lanjut. Sin 330. 330 jika kita lihat itu sama dengan 360 dikurangi berapa? Agar nilainya sama dengan 330. Ya, betul. Dikurangi 30. Sehingga kita tuliskan dengan sin 360 dikurangi 30 derajat. Sama dengan sin 30 negatif ya, karena di kuadran 4 yang positif hanya cos dan sin bernilai negatif, sehingga negatif sin 30. Sin 30 berapa nilainya? Ya, betul, setengah, berarti sama dengan negatif setengah.
Jadi sin 330 sama dengan negatif setengah. Demikian penjelasan kuadran 1 sampai 4. Ingat, kuadran 2 itu 180 dikurangi alfa, kuadran 3 180 tambah alfa, kuadran 4 adalah 360 dikurangi alfa. Itu ya, dihafalkan, kemudian dipahami, kemudian dihafalkan sudut-sudut istimewanya. Lanjut, untuk latihan soal di rumah, tentukan nilai dari ini. Cos 120 tan 150, sin dan seterusnya. Ini 5 soal, dicoba di buku tulisnya masing-masing. Demikian ya. Oke ya, demikian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar, dan jika ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.